semuanya, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Eh, dan kali ini kita akan kembali bikin video ya. Eh, Hari ini videonya mengenai apa ya? Mengenai retail lah ya, retail AMRT ya. Ini yang bikin saya tertarik untuk membahas ini karena kita tahu AMRT ya, kita tahu AMRT itu jenisnya saham sebenarnya. AMRT itu saham dari Alfamart yang bikin saya eh, tertarik untuk membahas Alfamart itu karena kita tahu Alfamart itu cabangnya ada di mana-mana, sama seperti Indomaret ya, cabangnya di mana-mana. Bila ada Indomaret ya, baliknya seperti itu ya. Tapi kita tahu juga untuk Indomaret itu sepertinya belum masuk ke melantai di bursa saham ya. Kalau Alfamart kan sudah melantai di bursa saham, tapi untuk Indomaret sendiri sepertinya belum masuk. Nah, ini yang bikin saya tertarik, yaitu Alfamart sendiri. Saya tadi setelah membedah sedikit ya untuk laporan keuangannya, untuk untuk imbas dari corona kemarin itu di Alfamart sendiri tidak begitu berpengaruh ya, tidak begitu berpengaruh. Padahal di saham-saham yang lain atau ya seperti halnya saham-saham yang jualan kayak sudah muncul, atau mungkin Cepin, terus juga Java seperti itu ya, atau mungkin saham-saham perbankan juga, itu sangat berimbas ya kepada kinerja perusahaannya ya. Corona itu sangat berimbas, tapi untuk Alfamart sendiri saya cek tidak terlalu berimbas ya. Kita cek langsung. Oke. Kita bikin 6 bulan terakhir ya. Kita bikin 6 bulan terakhir saja masih growth ya. Masih pertumbuhannya masih sangat bagus ya, seperti itu ya. Di sini dilihat, kalau kita lihat satu tahunnya juga bertumbuh, walaupun kemarin masih ada corona pun Alfamart masih cukup stabil, walaupun di sini di akhir tahun 2021 2021 dan awal 2022 di sini mengalami penurunan, tapi itu penurunannya pun juga tidak sangat drastis ya, beda dari saham-saham yang lain seperti itu ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat 2021 juga mengalami peningkatan, padahal awal-awal corona itu tahun 2021 awal lah ya. Di sini pun juga tidak secara signifikan berpengaruh ya. Justru malah di Juni itu naik seperti itu ya. Nah, yang bikin saya tertarik lagi itu ya laporan keuangannya teman-teman ya. Kalau kita lihat laporan keuangannya, kalau kita lihat di fundamentalnya sendiri di sini, kalau kita lihat saja di PBV-nya saja, di sini sudah sangat-sangat mahal ya teman-teman ya, sangat-sangat mahal, beda dari emiten-emiten yang lain seperti itu ya. Mungkin emiten yang lain karena imbas yang pertama corona, terus yang kedua imbas dari inflasi,
yang kemarin kita bahas, yaitu Sido muncul ya. Saham Sido kemarin terkena inflasi itu berimbas ke penjualan dan pembelian bahan baku ya. Itu pelaporan keuangannya itu sedikit mengalami sedikit memburuk ya, mengalami pemburukan ya, seperti itu ya. Apa ya bahasanya ya yang enak ya, pemburukan. Ya itulah. Nah, di sini kalau AMRT Alfamart sendiri tidak terlalu berpengaruh ya, justru malah PVV-nya semakin naik ya. Harga sahamnya sekarang semakin mahal ya. Kalau kita compare dari 3 bulan ke belakang, di sini 4 kali dari harga normal, dari harga wajar ya. Lalu di sini juga 4 kali masih sama. Nah, di sini ini sangat melonjak tajam ya teman-teman ya, di 2022 3M ya. Walaupun AMRT di sini masih belum menyerahkan laporan keuangan di 6M 2022, tapi kalau di sini kita lihat 3M 2022-nya saja ini 8 kali lebih mahal. Kalau menurut saya, kalau misal nanti rilis ya laporan keuangannya di 6M-nya, di 6M-nya pun juga masih di kurang lebih 8 kali lebih mahal ya PPV-nya ya. Karena kita tahu harganya di sini, di chartnya di sini masih sangat naik terus ya, masih naik terus, tidak ada koreksi seperti itu ya, masih naik terus. Nah, di sini untuk prediksinya, kalau prediksi menurut saya sih seharusnya besok untuk minggu-minggu berikutnya seharusnya ini mengalami koreksi, karena PPV-nya untuk PPV-nya sendiri harganya itu sangat-sangat mahal ya, tidak wajar ya. Ini harganya itu sangat tidak wajar karena kita tahu di sini PPV-nya saja 8 kali lebih mahal ya dari harga wajar ya. Nah, di sini untuk pernya juga sudah 115 kali lebih mahal. Pernya sendiri 15 kali. Ini sangat-sangat mahal ya. Jadi teman-teman buat teman-teman lebih khususnya trading pemula, buat teman-teman yang masih pemula ini harap hati-hati, wait and see dulu ya teman-teman ya. Tunggu dulu, lihat dulu, jangan buru-buru masuk, karena di sini kalau kita lihat PPV-nya sangat mahal, pernya juga 115 kali lebih mahal. Ini naik drastis ya dari laporan keuangan sebelumnya. PPV-nya juga hampir 2 kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman harap hati-hati ya, jangan masuk dulu karena ini kalau menurut saya terlalu sangat mahal ya. Walaupun di tahun lalu ini AMRT itu mendapatkan best retail terbaik ya, yaitu di BIA di sini. Kalau kita lihat, kalau kita membaca dari bisnis.com, di sini emiten AMRT meraih penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Award ya, BIA tahun 2021 lalu ya. Di sini Alfamart mendapatkan best retail mengalahkan emiten retail yang lain ya, seperti itu ya. Ada di sini ada MAPB, ada MAPA, ada Mitra Adi Perkasa, MAPI di situ ya. Tapi untuk retail yang lain ini yang saya sebutkan tadi di sini, itu harganya PPV-nya pun juga masih di ambang normal ya, masih 3 kali lipatan lah, rata-rata masih 3 kali untuk PPV-nya ya. Itu kalau menurut saya masih normal, masih wajar. Tapi untuk Alfamart ini sangat tidak wajar ya teman-teman ya.
ini sangat tidak wajar, 8 kali lipat dari harga wajarnya. Jadi teman-teman untuk yang mau masuk di Alfamart ya, yang mau masuk di Alfamart, tunggu dulu lah ya, tunggu dulu, harap sabar ya, tunggu di mungkin ya harganya mungkin di 1500-an ya. Ini menyentuh di EMA 200 ya, di sini 1500-an. Ini baru bisa masuk seperti itu ya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, bisa like, share dan subscribe sekarang ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.